Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safa Aulia, absen 3. Perkenalkan, nama saya Diva Putri Aulia, saya dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Fauzan Najim, absen 9. Nama saya Muhammad Madi Afisana, absen 20. Perkenalkan, nama saya Ridho Leberasya, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia, nomor absen 33. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Ih guys, udah azan nih, kalian gak sholat? Sholat Gih. Nanti aja deh, masih seru nih gamenya. Ini lagi seru-serunya nih, ntar dulu. Astagfirullah, kalian lebih mentingin game daripada sholat. Tapi asli beneran lagi seru ini. Ntar lagi kita mau dapat mitik. Lagian lu sendiri nggak sholat. Ayo. Boleh nggak sholat? Terserah deh. Ingat ya, nggak ada yang tahu umur kalian tuh sampai kapan. Kalian mau meninggal tanpa masih punya utang sholat? Ya kalau mau sih sok aja, yang penting gue udah ingetin ya. Kita semua pasti tahu bahwa salat adalah perkara yang amat penting. Namun kenyataannya, kalau kita lihat di sekeliling kita, masih ada orang yang dalam KTP-nya mengaku beragama Islam, namun biasa meninggalkan sholat. Dan yang lebih anehnya lagi, tidak ada rasa bersalah dalam diri mereka. Mereka bilang bahwa mereka tahu dan sadar kalau meninggalkan sholat itu dosa, tapi mereka tetap saja tidak memperbaikinya. Istilahnya sadar sih sadar, tapi tidak mau insaf. Mereka mengaku beragama Islam tapi tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Lalu Allah Azza wa Jalla yang maha tahu berkata kepada malaikat, lihatlah sholat hambaku apakah sempurna atau tidak. Jika sholat itu sempurna, tuliskanlah sempurna. Akan tetapi, jika sholat itu tidak sempurna, Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah apakah para hambaku ada sholat sunnah. Jika ada, sempurnakanlah sholat-sholat wajibnya dengan sholat-sholat sunnahnya. Demikian pula zakat. Kemudian amalan-amalan lain dihisab seperti itu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai, Ibnu Majah. Ada beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat. Yang pertama, surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 45, yang artinya, bacalah apa yang telah diwajibkan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan jadikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan lupa. Dan sesungguhnya mengingat Allah sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, surat Al-Mudaththir, surat 74 ayat 42-45, yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan yang terakhir, surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-31, yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, ya pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Selain ayat Al-Quran, ada juga nih beberapa hadis mengenai sholat. Yang pertama, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, lalu ia berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya satu amalan yang jika diamalkan, saya dapat masuk surga. Lalu Nabi SAW bersabda, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun engkau disiksa dan dibakar. Taatilah kedua orang tuamu, janganlah engkau meninggalkan sholat dengan sengaja, karena siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, berarti ia telah melepaskan diri dari jaminan Allah. Hadis riwayat At-Tabrani.
Lalu yang kedua, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatangi keduanya, berjamaah di masjid sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa di antara sholat 5 waktu, sholat subuh memiliki beberapa keistimewaan. Di antara keistimewaannya adalah yang pertama, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua, Allah akan memberikan surga yang dijanjikan. Barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2 waktu yang dingin itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Yang ketiga, akan dapat melihat Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat subuh lebih diutamakan dilakukan secara berjamaah karena kita akan mendapatkan pahala yang besar. Sebanyak pahala mengerjakan sholat malam dalam 1 malam penuh. Yang keempat, akan mendapatkan sumber cahaya di hari kiamat yang akan meneranginya hingga mereka masuk surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan waktu isya dan subuh menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjaga sholat, niscaya dimuliakan oleh Allah dengan 5 kemuliaan. 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang menjaga sholat ialah 1. Allah menghilangkan kesempitan hidupnya. 2. Allah hilangkan siksa kubur darinya. 3. Allah akan memberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. 4. Dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat. Dan yang kelima, langsung surga. Dan barang siapa yang mengabaikan sholat, niscaya Allah akan mengazabnya dengan 15 siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika mati, 3 siksaan ketika masuk liang kubur, dan 3 siksaan ketika bertemu dengan Tuhannya di akhirat kelak. Nah, siksaan yang Allah berikan kepada orang yang mengabaikan sholat ketika di dunia, diantaranya 1. Dicabutnya keberkahan di umurnya. 2. Dihapus tandanya atau cerminan orang yang saleh dari wajahnya. 3. Setiap amal yang dikerjakan tidak pernah diberi pahala oleh Allah. 4. Tidak diterima doanya. Dan 5. Tidak termasuk bagian dari doa orang-orang yang saleh. 6. Keluar ruhnya atau mati tanpa membawa iman. Kemudian, siksaan yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan sholat akan mati. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan laparan. 3. Mati dalam keadaan haus yang seandainya diberikan semua air tidak akan menghilangkan rasa hausnya. Ada pula siksa yang Allah berikan di alam kubur. Yang pertama, Allah menyempitkan liang kuburnya sehingga bersilang tulang rusuknya. Yang kedua, tubuhnya dipanggang di atas bara api siang dan malam. Yang ketiga, dalam kuburnya terdapat ular yang bernama Sujaul Aqra yang akan menekamnya karena mensia-siakan sholat. Ular itu akan menyiksanya yang lamanya sesuai dengan waktu sholat yang disia-siakannya semasa hidup. Dan yang paling menyakitkan, siksa ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama, apabila langit tak terbuka, maka malaikat datang kepadanya dengan membawa rantai. Panjang rantai tersebut 7 hasta. Rantai itu digantungkan ke leher orang tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari duburnya. Lalu malaikat mengumumkan, ini adalah balasan orang yang menyepelekan perintah Allah. Yang kedua, Allah tidak memandangnya dengan pandangan kasih sayangnya. Allah tidak mensucikan dan baginya siksa yang pedih. Yang ketiga, menjadi hitam pada hari kiamat wajah orang yang meninggalkan sholat, dan sesungguhnya dalam neraka jahanam terdapat jurang yang disebut lam-lam. Di dalamnya terdapat banyak ular. Setiap ular itu sebesar leher unta, sepanjang perjalanan sebulan. Ular itu menyengat orang yang meninggalkan sholat sampai mendidih, biasanya di dalam tubuh orang itu selama 70 tahun, kemudian membusuk dagingnya. Nah teman-teman, apabila kita menemukan diri kita sendiri atau orang di sekitar kita masih ada yang kadang suka melalaikan sholat, maka marilah kita perbaiki dan berusaha saling mengingatkan orang di sekitar kita sebatas kemampuan kita dengan cara yang baik.